Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Rahmananda Saputra, NRP 3121510603. Saya dari Prodi D3 PCC Teknik Informatika kelas A. Saya akan menjelaskan tentang proyek akhir saya dengan tema antrian rumah sakit. Kemudian nantinya akan saya tambah juga untuk penambahan data dokter maupun data poli di administrator dan juga ada kasir. Nah, ini tampilan awalnya, ini script awalnya, script halaman indeksnya. Nah, ini. Nah, di bagian indeks juga terdapat saran dan kritik yang bisa ditampilkan di dalam data administrator. Jadi administratornya bisa melihat data yang kita masukkan di sini. Seperti itu. Jadi saya masukkan setia @gmail.com. Misalnya seperti ini, dan bagus dan mantap. Nah, begini contoh, kita kirim pesan, kemudian ada notifikasi, terima kasih atas kritik dan saran yang Anda berikan. Tak oke. Nah, itu angka akan disimpan atau ditampilkan di dalam administrator. Nah, di sini saya menggunakan login Google, bukan login Facebook, dikarenakan kalau login Google itu mereka pasti punya, setiap orang itu pasti punya akun Google. Nah, ini adalah klien ID dan klien secretnya sudah. Kemudian kalau kita jalankan, kita daftar poli, maka seperti ini ada akun-akun saya pilih yang ini, maka akan tampil di halaman welcome. Di halaman welcome ini sendiri ada tampilan pasien baru, ada pasien lama, dan juga ada cetak. Pasien baru adalah pasien yang tidak memiliki nomor RM, sedangkan pasien yang lama adalah pasien yang memiliki nomor RM. Sedangkan cetak ini bila tidak sengaja belum screenshot atau belum disimpan file pendaftarannya. Itu. Antrian saat ini bisa dilihat di sini. Ini masih kosong. Dan di sini ada nama-nama dokter. Baik, langsung saja kita coba ke pendaftaran pasien baru. Kita coba di sini, saya pilih pasien umum. Kita ke poli gigi. Di poli gigi kita masukkan nicknya. Misalnya seperti ini. Kemudian nama pasiennya seperti ini permisalan perempuan, alamatnya desa Nares, umurnya 20 tahun. Nah, ini dokternya adalah dokter umum, berbeda dengan BPJS. Nanti dokternya juga berbeda, karena berdasarkan pengalaman saya, dokter yang menangani pasien umum dengan pasien BPJS itu berbeda. Kita input. Nah, ini nanti akan muncul pesan pasien berhasil didaftarkan. Kemudian masuk ke cetak. Nah, ini cetak atau bisa di screenshot. Kalau kita lihat di scriptnya adalah cetak poli gigi. Nah, seperti ini. Antrinya berapa, tanggal daftarnya tanggal berapa. Nah, ini kita ambilnya adalah dari database. Select bidang from poli gigi where ID pendaftaran. Nah, kita berpatokan pada ID pendaftarannya. Jadi yang kita kirimkan dari form poli gigi ke cetak poli gigi adalah ID pendaftaran. Kita gunakan metode get guna untuk mencetaknya. Nah, ini dicetak. Saya kecilkan dulu, saya cancel. Nah, ini ada nomor rekam medis,
nomor rekam medisnya 9871226, tracernya umum, nama pasien Paulina Vera, dokternya ini, dan nomor antrinya ini. Kita kembali ke dashboard, kita cek, lihat antrian saat ini di Poligigi ada satu antrian umum gitu. Kalau lagi misalnya saya daftar ke BPJS, nah di BPJS saya mau daftar ke Poli Kandungan. Nah di Poli Kandungan ini, nah ini saya masukkan data NIK-nya seperti ini. Kemudian nama pasiennya, oh ya, untuk NIK ini 16 digit, dan untuk nama pasien ketika dimasukkan angka tidak bisa, itu khusus char. Misalnya nama pasiennya adalah seperti ini, perempuan, alamat desa Kauman, umurnya 30 tahun. Nah, seperti ini. Dokternya ini adalah dokter BPJS, kita input, pasien berhasil daftarkan. Ini ada diawali dengan huruf B atau BPJS. Nah ini antriannya 1, dia masuk ke dalam Poli Kandungan. Cara kerjanya sama dengan yang sebelumnya, dengan menggunakan method get. Kita panggil data-datanya apa saja yang akan kita ambil atau yang akan kita cetak, seperti itu. Kita kembali ke dashboard, kita lihat lagi di bagian ini, lihat antrian, ada satu antrian dan nomor 1. Nah, seperti itu, kita close. Nah baik, itu yang untuk penambahan pasien baru. Kemudian kita akan lihat pada bagian cetak. Di bagian cetak ini kita bisa antara pasien umum dengan pasien BPJS, sedangkan pasien BPJS adalah seperti ini. Ada Paulina Vera, tujuan dalam Poligigi. Kalau kita print, dia akan menampilkan tampilan seperti ini, sama dengan yang tadi. Nah ini kita buat jaga-jaga supaya user bisa melakukan penyimpanan data atau screenshot. Baik, saya lanjutkan. Begitu juga di BPJS adalah yang pastinya daftar di Poli BPJS, seperti itu. Kita kembali ke dashboard. Nah kalau pasien nama, di sini pasien nama adalah pasien yang memiliki nomor rekam medis. Ya, yang tadinya adalah Paulina Vera tadi kan mempunyai ID 987126. Nah itu bisa masuk ke Poli BPJS. Misalnya 5 tahun ke depan dia mau tambah gigi lagi, dia daftar lagi ke Poligigi, dokternya ganti, sekarang adalah dokter BPJS bukan dokter umum. Kita cari dengan kita masukkan ID-nya 987126. Saya menggunakan JavaScript untuk pencarian ini. Kemudian cari nomor RM, ini akan muncul NIK, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat. Nah umurnya ini kan beda. Input hasil, nah, kita masuk ke Poli B001 seperti itu. Kita kembali ke dashboard. Nah itu sudah tadi untuk bagian pasien nama adalah demikian. Kemudian saya lanjutkan dengan itu antrian dokter. Kita masuk ke halaman dokter. Untuk ke halaman dokter kita logout dulu. Kita logout, kemudian kita lanjut. Nah, ini merupakan halaman indeks dokternya. Halaman indeks dokter itu ada di sini. Ini saya close dulu. Ini halaman dokternya atau halaman login dokter maupun administrator maupun kasir di sini. Nah, di sini misalnya ada data yang saya salahkan ya. Di sini saya coba salahkan. Saya salahkan. Maka muncul pesan bahwa username dan password tidak sesuai. Saya masukkan yang benar.
akan mengarah ke dalam dashboard user. Nah, ini administrator, login sebagai administrator bisa dilihat dari adanya data master. Nah, di sini ada data master poli, ada data master dokter, dan juga ada data master perawatan. Nah, untuk data poli sendiri tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah merupakan tampilan dari tambah poli. Nah, di sini saya menggunakan plugin data table gunanya untuk menampilkan show entry data dan juga searching maupun pagination. Baik, misal kita mau menambahkan data di data poli, kita klik tambah data, kita masukkan nama polinya, poli EEG, misalnya seperti ini. Kita input, poli berhasil ditambahkan. Kita cek apakah polinya sudah terdaftar, poli EEG sudah terdaftar. Nah, seperti itu bisa masuk. Oh, misalnya salah, bukan poli EEG tapi poli endoscopic. Nah, kita bisa rubah. Nah, poli endoscopic seperti ini, masuk, proses mengubah, kita cek lagi, poli endoscopic seperti itu. Baik, saya lanjutkan, dan untuk scriptnya adalah seperti ini. Untuk bagian data polinya itu seperti ini, hanya insert 2 data saja seperti ini. Kemudian saya lanjutkan ke data master dokter. Nah, di data master dokter ini kita menambahkan nama dokter, poli, penanganan, dan juga jadwal. Nah, jadwal nantinya akan tampil di dalam welcome atau bagian user. Nah, misalnya di sini saya mau menambahkan nama data, nama dokternya siapa, Dokter Eko Suroso. Nah, seperti ini, SP .ek ini seperti ini. Nah, ini tadi poli, data poli akan terhubung di sini. Ini menggunakan JavaScript. Jadi data-data yang ada dalam tabel poli akan tampil di sini. Nah, ini saya pilih poli endoscopic. Penekanannya adalah umum. Kemudian jadwalnya adalah minggu jam 10.00 sampai 12.00. Nah, misalnya seperti ini. Saya input, dokter berhasil ditambahkan. Kita cek pada bagian ini terdapat poli endoscopic di bagian ini dikati 025. Ini hampir sama dengan yang data poli tadi. Nah, ini yang kita insertkan. Kemudian untuk misalnya kita mau mengubah data, bukan penanganan umum tapi penanganan BPJS, ini kita bisa ubah. Nah, ini yang kita ubah adalah kita mengambil ID-nya, karena ID merupakan primary dari suatu tabel. Nah, kita ambil ID-nya untuk seleksi datanya. Dengan ID sekian, data apa saja yang ada, seperti itu kita ambilnya. Nah, misalnya ini akan kita hapus, ya yang dihapus adalah mengambil ID-nya dulu. ID yang kita ambil kemudian kita hapus karena ID tidak bersifat duplikat. Oke. Kita cek, tidak ada. Terakhir adalah daftar psikoparadigma, poli urologi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk data perawatan. Ya, data perawatan sendiri seperti ini. Ada jenis-jenis keperawatannya. Misalnya di poli gigi ada cabut gigi, scaling, tambal gigi, sterilisasi, dan lain-lain. Seperti itu. Ini akan masuk di sini. Scriptnya itu untuk data perawatan ini. Ini kita menggunakan JS ya, menggunakan JavaScript. Kemudian ini untuk memasukkannya ke dalam database. Kita mau coba ya masukkan satu data, misalnya ke poli gigi. Ada poli gigi ini tadi adanya ada cabut gigi, tambal gigi, scaling. Nah, saya ganti atau saya tambahi sterilisasi seperti ini. Tarifnya 200.000. Seperti ini kita input, kita berhasil ditambahkan. Kita cek
poli gigi sterilisasi. Nah ini kenapa poli giginya sterilisasinya ada 2 bisa masuk, nanti karena kan ID-nya berbeda. Kita bisa hapus 1, kita klik seperti ini. Nah sudah berhasil, kita cek sudah tidak ada, seperti itu. Baik, lanjut ke kritik dan saran. Nah seperti ini kritik dan saran yang saya berikan tadi, yang di halaman user atau di halaman indeks pengguna ini bisa masuk, bagus dan mantap. Nah ini akan ditampung di sini, bisa dilihat. Itu untuk bagian administrator. Sekarang kita masuk ke bagian kasir. Nah di bagian kasir di sini saya masuk seperti ini, di transaksi kita cek. Nah di sini ada tambah laporan, tambah data, laporan, dan cetak. Nah cetak ini ada 2, ada cetak PDF dan juga cetak Excel nantinya. Misalnya di sini ada tambah data, saya close dulu. Ini apa sih, 987126 seperti tadi. Cari nomor RM, pilih poli, nah poli gigi. Nah biasanya itu kalau berdasarkan pengalaman saya datang ke rumah sakit itu, kalau habis dari poli biasanya dikasih kertas putih, dan setiap poli itu isinya berbeda. Misalnya poli gigi adalah sterilisasi, cabut gigi, dan lain-lain. Misalnya ke poli anak juga beda lagi. Nah itu nantinya kertas putih itu akan dibawakan ke kasir. Nah kemudian kasir akan menginput datanya. Misalnya di poli gigi ngapain? Nah ini ada cabut gigi, tambal gigi, sekarang apa sterilisasi. Nah ini misalnya kita ke poli jantung, ini beda lagi. Ini menggunakan ajak. Nah ini saya tadi ke poli gigi, kemudian mau tambal gigi. Nah, tambal giginya 360.000. Oke, kita pembayarannya adalah 400.000 seperti ini. Kita input, berhasil disimpan. Oke, ini untuk cetaknya. Ini untuk cetaknya saya kecilkan dulu untuk stencil ini. Kita kembali ke dashboard. Nah kita sudah masuk ya, tidak ada button untuk edit dan hapus, data bersifat permanen. Nah, kemudian untuk membuat laporan, nah di sini untuk membuat laporan. Nah ini kalau diklik laporan nanti akan turun ke sini, cetak PDF atau cetak Excel, terserah mau kemana. Misalnya di sini saya coba dulu cetak PDF atau import PDF. Kita masukkan tanggalnya, misalnya tanggalnya 30 sampai tanggalnya 8 Mei 96, kita cetak. Nanti munculnya seperti ini kalau kita landscape. Nah seperti ini terlihat. Ini saya kecilkan dulu essential. Nah ini tampilannya. Untuk cetak itu ada di bagian sini, cetak filter kasir. Di sini kita menggunakan between guna untuk menentukan tanggal berapa sampai tanggal berapa, seperti itu. Nah ini kita kembali dulu. Kemudian kita mau cetak Excel, kita tanggal 1 aja nggak apa-apa, itu terserah tanggalnya. Kalau ada datanya ditampilkan, kalau tidak ada data juga tidak akan ditampilkan, seperti itu. Kita cetak. Di sini ada download data kasir XLS. Kita open, kita yes, maka akan tampilnya seperti ini. Baik, penjelasan saya tentang proyek akhir mata kuliah pemrograman web demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.